Penyebaran agama Islam di Indonesia tak bisa lepas dari peran Wali Songo, mengemban misi mulia yang juga berperan dalam mendirikan kerajaan Islam di Tanah Jawa. Di pesisir utara Jawa Tengah, kerajaan Islam pertama pernah berjaya meninggalkan jejak kemakmuran luar biasa. Demak yang dijuluki sebagai Kota Wali menjadi pusat penyebaran dan perkembangan agama Islam di tanah air terkhusus di Pulau Jawa, dan beberapa titik menjadi tempat bukti perkumpulan para Wali Songo termasuk Sunan Kalijaga yang dimakamkan di daerah ini. Sunan Kalijaga memperluas agama Islam di Demak dengan metode dakwah yang berbeda. Dengan pendekatan budaya, menjadikannya masuk dalam jajaran wali yang populer di kalangan masyarakat. Terbukti di tempat peristirahatan terakhirnya, makam Sunan Kalijaga yang berada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tak pernah sepi didatangi peziarah. Ribuan orang setiap harinya memadati area pemakaman. Tak hanya sekedar mengenang perjuangan dakwahnya saja, para peziarah juga ingin merasakan pengalaman spiritual. Jadi pusaka peninggalan beliau itu tersimpan di atas pusaranya beliau. Itu pusakanya Kota Ngontokusumo atau yang sering disebut rompi ya, rompi atau kusumo sama keris Kiai Cerubu. Rompi Ontokusumo merupakan salah satu pusaka yang disebut-sebut digunakan Sunan Kalijaga dalam menaklukkan penguasa pantai selatan. Konon, pusaka dari kulit kambing yang dirajah dengan ayat-ayat Al-Quran adalah pemberian Sunan Bonang. Sang ulama memang dikenal memiliki ilmu kanuragan dan ilmu batin yang tinggi sebagai karomah. Sebelum berguru pada Sunan Bonang, Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli Raden Sahid, di masa mudanya kerap mencuri dan merampok pejabat yang korupsi di kerajaan. Hasil rampasan lantas dibagikan pada rakyat jelata yang hidup sengsara. Ya, sosok Raden Sahid kala itu bukanlah orang sembarangan. Ia adalah keturunan bangsawan, putra dari Bupati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Hingga akhirnya Sunan Bonang pun menjadikan Raden Sahid sebagai murid. Kemudian memintanya untuk bertapa di sungai dan mempelajari ilmu agama, spiritual selama beberapa tahun. Konon, dari situlah pemberian nama Sunan Kalijaga diberikan Sunan Bonang dengan sebutan Jogo Kali hingga berubah menjadi Kalijaga. Jadi beliau itu nyuri barangnya ayahnya dibagikan sama fakir miskin. Sementara ayahnya kan narik upeti dari masyarakat. Dengan begitu kan Sunan Kalijaga kurang pas dengan perasaannya dan hatinya, maka dia melakukan itu sampai diberi gelar Branda Lokojoyo. Itu nggak ada yang nandingin saktian beliau. Di area makam Sunan Kalijaga ada dua gentong berusia ratusan tahun yang airnya dianggap bertuah dan dipercaya memiliki ragam khasiat. Dulunya digunakan sebagai tempat wudhu dan penyimpanan beras. Beberapa peziarah kerap meminum dan mengambil air gentong untuk mendapat berkah dari Sunan Kalijaga dengan meminta doa kepada Allah SWT. Bahkan tak jarang, air dari gentong bertuah digunakan untuk melakukan tradisi siraman pengantin atau membersihkan lingkungan rumah yang dianggap terkena gangguan makhluk gaib. Kompleks makam dan bangunan masjid berada dalam satu kawasan yang menjadi ciri khas pola tata letak masjid dan makam yang ada di Jawa saat itu. Masjid peninggalan sang ulama sekaligus penasehat pemerintahan era Kerajaan Majapahit pada masa Prabu Kertabumi. Di sebelah timur kompleks pemakaman Sunan Kalijaga terdapat masjid peninggalan yang bernama Masjid Sunan Kalijaga. Ini merupakan bukti sejarah dalam penyebaran dan perkembangan agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga di tanah air. Masjid Sunan Kalijaga semula adalah langgar atau musola. Meski sudah mengalami beberapa kali perbaikan dan pemugaran, namun masih tetap dipertahankan keasliannya.
Ciri khas bangunan yang berbentuk joglo, atapnya limasan bersusun 3, memiliki makna khusus yakni melambangkan arti iman, Islam, dan ihsan. Dari tempat sholat itu juga dari dulu memang begitu. Ukirannya itu. Termasuk simbol di atas itu, kuningan itu asli. Seperti apa? Itu namanya Suryo Binolong. Suryo itu matahari, Binolong itu bolong. Jadi itu aslinya matahari yang bolong. Gaya yang digunakan ini gaya arsitek untuk desain seperti apa di mimbarnya? Ini tadi ada penggunaan bunga-bunga juga gitu. Ya ini kalau melihat dari batik ukirannya itu Majapahit itu. Masuk Majapahit. Dalam strategi dakwah, Sunan Kalijaga memang unik, menggunakan budaya dan kesenian sebagai wahana islamisasi di Jawa. Ya, mengakulturasikan budaya Jawa dan Islam dengan menggunakan media wayang kulit, tembang suluk, dan gamelan. Bagi Sunan Kalijaga, cara dakwah yang tepat ialah harus mendekatkan diri dan mengikuti apa yang ada saat itu agar mudah diterima. Lalu, pada gamelan, dengan menciptakan lagu-lagu seperti Lir Ilir yang pada liriknya mengandung unsur religi dan pendekatan kepada Tuhan. Ya disitulah kesuksesan beliau itu, dengan ngedalang terus ditutup sama dia pakai bekas pohon kelapa itu, masuk bayar. Nah bayarnya itu hanya ngucap syahadat, suruh syahadat nonton, suruh syahadat nonton. Jadi cara dakwah beliau begitu, sehingga cerita di wayang pun cerita dakwah. Dalam segi berpakaian, Sunan Kalijaga tampak berbeda dengan wali songo lainnya yang mengenakan jubah atau pakaian putih. Sang wali mengenakan surjan juga dipadukan dengan blangkon sebagai pelengkap penampilan. Surjan sendiri diambil dari bahasa Arab yaitu sirajan yang bermakna cahaya yang menerangi. Motif garis lurus yang sejajar melambangkan batas antara kebaikan dengan keburukan. Wajahnya itu memang ya kecil gitu ya. Ya seperti foto ini. Blangkon yang digunakan juga kebanyakan seperti itu. Jadi ya, ini yang lukis ini dulu dia pernah jumpa sama yang dulu. Gitu. Pernah jumpa, ya dia gambarkan seperti ini. Udah itu diperbanyak oleh anak-anak turunannya yang pelukis itu. Nah kita dapat ini, kita ketemu itu. Gitu. Tak juga jauh dari Masjid Sunan Kalijaga, saya kembali menelusuri jejak kehidupan sang ulama. Inilah bukti dari peninggalan Sunan Kalijaga, di mana terdapat sebuah sumur berukuran lingkaran seperti ini dan memiliki kedalaman hampir 8 meter. Dan sumur ini dulunya digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk bersuci ataupun berwudu seperti itu. Dan ini sampai saat ini digunakan juga oleh para peziarah untuk mendapatkan karomah atau keberkahan dengan cara mandi di sumur yang sama dengan Sunan Kalijaga. Sumur Jolotudo, sumur tua yang diyakini dibangun oleh Sunan Kalijaga pada abad ke-15. Bahkan sumur ini disebut-sebut berasal dari tongkat Sunan Kalijaga yang ditancapkan pada tanah kering hingga muncullah mata air yang melimpah. Banyak masyarakat yang percaya sumur Jolotudo sebagai karomah atau keistimewaan dari Sunan Kalijaga. Konon, ritual mandi yang dilakukan peziarah di sumur bertuah sebagai sebuah simbol yang bermakna pengampunan dan penyucian dosa.